Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak hebat. Selamat pagi anak-anak semuanya. Berjumpa lagi hari ini kita akan mempelajari tema 6. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa silakan. Berdoa selesai. Baik anak-anak yang hebat. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, gambar Bapak akan dihilangkan dulu biar tidak menghalangi tulisan-tulisan yang nanti akan ada di video ini. Oke, anak-anak yang hebat, hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat dengan muatan pelajaran IPS. Ya, kalau anak-anak kemarin sudah belajar IPA, hari ini belajar tentang IPS. Anak-anak yang hebat, di muatan pelajaran IPS, anak-anak akan mempelajari tentang KD 3.4, memahami makna proklamasi kemerdekaan. Apa sih proklamasi kemerdekaan? Proklamasi kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Ya, pada zaman Belanda ini berjalan selama 3,5 abad atau 350 tahun, sedangkan zaman penjajahan Jepang hanya 3,5 tahun. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia karena pada saat itu negara Jepang kalah perang dari negara sekutu. Maka mereka membutuhkan bantuan rakyat Indonesia dengan iming-iming janji berupa janji kemerdekaan Indonesia. Nah, bagaimana sih perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia? Pada bulan Agustus 1945, ini Jepang kalah dari tentara sekutu sebagai tanda berakhirnya Perang Dunia Kedua. Pada saat itu, kota Nagasaki dan kota Hiroshima pada saat itu dijatuhi bom atom oleh negara Jepang, sehingga Jepang pada saat itu kalah. Nah, agar Jepang bisa bangkit, maka membutuhkan bantuan Indonesia dengan memberikan janji kemerdekaan ya kepada Indonesia agar orang Indonesia mau membantu Jepang. Selanjutnya, Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu ada dua golongan, yang pertama golongan tua dan golongan muda. Sultan Syahrir ini ada di golongan muda, sedangkan Soekarno ini ada di golongan tua. Mereka golongan tua ini yang dipanggil oleh Jepang dan diberikan janji kemerdekaan. Tetapi dari golongan tua, golongan muda mendesak agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan, sehingga kemerdekaan itu bukan merupakan pemberian dari Jepang, tetapi merupakan usaha dari rakyat Indonesia itu sendiri. Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Ya. Dan pada sidang itu dan pada pembahasan itu Soekarno belum bersedia, masih mengharapkan janji dari Jepang agar tidak terjadi pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno. Mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangannya sendiri. Sedangkan golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Ya, tujuannya adalah untuk melindungi dirinya dari pengaruh Jepang. Ini fungsinya adalah, inilah proses terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, diculiknya golongan tua agar tidak terkena pengaruh dari Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan
Jadi akhirnya Soekarno dan Hatta setuju dan tidak menunggu adanya pemberian janji kemerdekaan dari Jepang, tetapi lebih langsung. Nah, golongan muda Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Maida untuk menyusun teks proklamasi. Laksamana Maida ini sebetulnya adalah tokoh Jepang yang dia sangat prihatin dengan keadaan Indonesia yang dijajah oleh Jepang. Agar aman, tidak ada yang curiga kalau Soekarno dan Hatta dan golongan muda lainnya, maka mereka bersembunyi di rumah simpatisan dari Jepang tersebut. Ya, jadi penyusunan teks proklamasi itu ada di rumahnya Laksamana Maida. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pada tanggal 17 Agustus proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi Muhammad Hatta. Ya. Nah, ini adalah teks proklamasi yang sudah diketik. Jadi ada yang masih original, ya, original itu masih belum ada ketikannya, masih tulisan tangan, dan masih ada perbedaan antara yang ori dengan yang hasil diketik. Nanti anak-anak bisa tahu dengan referensi yang lain. Kemudian ini adalah foto saat pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Yang selanjutnya ada pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Pengibaran bendera merah putih ini, benderanya yang menjahitkan adalah Ibu Fatmawati, istri dari Soekarno, dan kemudian saat itu dinyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya, ciptaan dari W.R. Supratman. Baik anak-anak yang hebat, bagaimana sih upaya kita untuk mengisi kemerdekaan? Karena kita sudah merdeka dari penjajahan para penjajah, maka kita harus mengisi kemerdekaan dengan perilaku yang positif. Dalam bidang mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial, tujuannya untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Contohnya, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Ini juga sesuai dengan Pancasila, sila yang pertama. Kemudian saling menghormati dan menghargai antar sesama, tidak membeda-bedakan suku dan ras. Ya. Kemudian mengembangkan rasa toleransi keragaman sosial di Indonesia. Toleransi ini adalah menghargai, tidak menghina, tidak mengejek, dan tidak membuli satu sama lain. Nah, ini adalah langkah kecil kita untuk mempelajari gambaran sedikit tentang kemerdekaan Indonesia. Nanti kita bisa melanjutkan di video yang selanjutnya untuk subtema 2 dan subtema ketiga. Baik anak-anak hebat, terima kasih telah menyimak video ini. Tetap semangat meskipun belajarnya dari rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan sebelum dan sesudah melaksanakan aktivitas, dan menjaga jarak dengan orang lain. Tetap jaga kehangatan keluarga kita. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.